Ya, kembali lagi di channel saya ya Alex. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe karena saya baru 30-an subscriber. Semoga kalau udah nyampe 100 atau 1000 nih, saya bakalan adain giveaway buat para subscriber. Jadi subscribe. Di episode kali ini, di analisis abal-abal yang ke-13, kita akan membahas pertandingan yang telah berlangsung di tempat ketiga, yaitu Inggris menang lawan Prancis dengan skor 6-4, dan sekaligus prediksi atau analisis buat pertandingan final nanti antara Spanyol melawan Argentina. Dan untuk Inggris melawan Prancis itu kebanyakan menurunkan pemain-pemain lapis kedua atau pemain cadangan, tapi bedanya emang Prancis ini lini depannya elit, tapi lini belakangnya tuh kayak kayak pemain Tarkam itu. Gak ada bagus-bagusnya lini belakang Prancis. Bayangin kebobolan 4 di babak yang pertama. Padahal strikernya bukan Harry Kane loh. Gelandangnya bukan Bellingham. Strikernya cuma Saka, Ivan Toney, sama Rashford. Sedangkan Prancis itu tetap menurunkan Mbappe karena menurut saya ya, feeling saya itu buat memenangkan apa sih namanya, sepatu emas, Golden Boot, atau untuk mencari top skor di Piala Dunia kali ini. Dan benar, dia mencetak 2 gol dan sekarang sudah mencetak 10 gol di Pesta Bola 2026 ini. Banyak yang bilang kenapa mainnya bagus kayak gini, ya karena masing-masing sudah nggak ada beban, main terbuka. Beda kalau lagi ada beban, misalnya kalau kalah gugur atau kalah pulang, ini udah nggak ada beban, makanya main terbuka. Kalau ada beban itu mainnya tuh main safety, main aman. Bahkan kalau tertinggal, kecuali Argentina, kalau negara lain ketinggalan gol itu tuh langsung kayak apa ya, kacau mainnya, langsung frustasi. Contoh kayak Prancis lawan Spanyol, itu Mbappe, Dembele frustasi itu. Dan di babak kedua ketika Olise masuk menggantikan Cherki, Dembele masuk, Barcola masuk, nah ini jadi pemain intinya Prancis masuk semua, langsung mencetak 3 gol di babak yang kedua, 4 gol, tapi Inggris tetap mencetak 2 gol, makanya skor tetap 6-4 keunggulan Inggris. Dan 4 gol, lihat bola kebanyakan mengalir dari kaki Olise Olise ke Dembele. Olise bahkan 2 assist di match ini. Dan emang seberpengaruh itu Olise di Prancis sebagai playmaker. Makanya ketika nggak ditutup pergerakannya atau nggak dijaga ketat, nggak diintercept, pasti bisa tercipta gol-gol semacam tadi malam. Nah, emang ciri khas Prancis kayak gitu. Kecuali lawan Spanyol. Lawan Spanyol kan mereka kayak nggak tahu main bola. Jadi diajarin sama Spanyol cara passing yang benar gini, cara ngoper gini, cara crossing gini, cara one two tuh gini. Dan permainan kayak tadi itu tidak tersaji ketika melawan Spanyol. Karena Spanyol pintar, pelatih Lafuente mampu menutup ruang gerak atau ruang-ruang sempit dari pemain-pemain Prancis. Dan Inggris menempati posisi ketiga atau peringkat 3 di Pesta Bola Dunia kali ini, dan Prancis turun ke peringkat 4 yang sebelumnya runner up, sekarang peringkat 4. Oke, sekarang kita prediksi untuk Spanyol lawan Argentina. Ya, sebagai fans, jujur saya lebih fans Spanyol dibanding Argentina. Saya hanya respect terhadap my God Lionel Messi, karena biar bagaimanapun saya sebagai cules itu mengakui kehebatannya. Bahkan di usia 39 tahun sekarang, dia yang mengangkat Argentina sampai final. Faktor utamanya itu Messi. Bisa sampai 80-90% faktor utama keberhasilan Argentina yaitu Messi. Bahkan untuk Piala Dunia berikut, kemungkinan kalau tidak ada Messi, Argentina bakalan flop. Jadi faktor utama keberhasilan Argentina sampai final ini ya Messi. Beda kayak 2022 itu masih ada kolektivitas, dan juga ada Di Maria, faktor pembeda lain ada Di Maria. Sedangkan sekarang emang pure di Messi. Tanpa Messi ini Argentina menurut saya tidak akan melangkah jauh di Pesta Bola Dunia. Nah, secara
statistik atau di atas kertas secara permainan menurut saya Spanyol lebih unggul. Kemungkinan Spanyol bisa menang. Jadi nggak apa-apa lah, Messi juara 2, Spanyol bintang 2 begitu. Karena kan Messi sudah 2022 kan sudah tamat sebagai pesepak bola, dia sudah tamat, sudah menutup karir yang cemerlang. Jadi di pesta bola kali ini gak apa-apa lah juara 2. Nanti Spanyol bintang 2. Jadi walaupun Messi sudah memandikan Yamal, tapi itu juga sebagai pertanda bahwa Messi memberikan tongkat estafet kepada Yamal untuk meneruskan legacy yang dia tinggalkan di Barcelona terutama. Begitu. Jadi akan seperti itu nanti kalau saya lihat perkembangannya. Spanyol bakalan menang tipis ya 2-1 lah. Tapi ingat, saya tidak akan senang ketika Spanyol mencetak gol karena Argentina si paling comeback, apapun bisa terjadi. Jadi kita lihat bagaimana cara pemain-pemain Spanyol menutup ruang pergerakan Messi. Jadi saya sih yakin Messi bakalan ditabrak habis-habisan tuh sama pemain-pemain Spanyol, ataupun sebaliknya pemain-pemain Spanyol bakalan ditabrak sama De Paul, sama Paredes. Itu preman semua itu. Jadi bayangin ini, 3 gelandang Spanyol ini, gelandang gelandang kreatif, gelandang yang visinya bagus, yang ngalirin bolanya bagus, bertemu sama 3 gelandang box to box yang ketemu Paredes, De Paul, McAllister ya sosok lah, lumayan 50 dia bisa nabrak, 50 dia bisa kasih visi yang bagus buat umpan-umpan terobosan. Jadi kita lihat seberapa tangguh lini tengah di pertandingan final nanti. Siapa yang memenangkan lini tengah itu yang bakalan menguasai pertandingan, bahkan bisa jadi juara menurut saya. Jadi tergantung seberapa banyak Messi ditutup ruang pergerakannya agar tidak dibebasin sama pemain Spanyol. Itu berpengaruh. Jadi faktor utama Messi. Sudah jaga Messi, sudah habis itu. Dan prediksi saya skor 2-1 nanti untuk Spanyol. Jadi untuk pemain terbaik di pesta bola dunia kali ini, Messi sebagai pemain terbaik, dan top skor menurut saya tetap Mbappe karena udah 10 gol, tidak mungkin dikejar. Dan apalagi pemain muda terbaik bisa saja Kubarsi, bisa saja Yamal menurut prediksi saya. Terus kalau penjaga gawang terbaik ya tetap Unai Simon karena baru 1 kali kebobolan. Itu dia pembahasan kali ini. Semoga Spanyol akan membawa bintang 2, mengembalikan kejayaan mereka di tahun 2008, 2010 dan 2012. Oke? Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.